Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat online, ada satu kisah yang menarik, mari saksikan. Hadi, seorang pengusaha sukses berusia 50 tahun, akhirnya berangkat haji setelah bertahun-tahun menunda. Namun, niatnya bukan untuk mencari keberkahan, melainkan untuk menambah gengsi. Sejak tiba di Makkah, sikapnya tidak berubah. Ia memilih hotel bintang 5 dan merasa lebih tinggi dari jamaah lain. Di Masjidil Haram, ia lebih sibuk dengan ponselnya. Setiap sudut ia rekam untuk dipamerkan di media sosial. Ketika seorang jamaah lansia tersandung di depannya saat tawaf, ia malah mencibir. "Kalau tidak kuat, jangan tawaf. Mengganggu orang saja," gumamnya. Suatu hari, di tengah kerumunan, ia melihat seorang pria tua berpakaian lusuh duduk termenung di depan Ka'bah. Wajahnya bersih bercahaya, tetapi pakaiannya sangat sederhana. Pak Yusuf, jamaah yang sering menasihatinya, berkata, "Pak Hadi, lihat pria itu. Banyak orang bilang dia sering berdoa di sini dan doanya selalu dikabulkan." Hadi tertawa meremehkan, "Orang seperti itu, mana mungkin. Kalau memang doanya dikabulkan, kenapa dia tetap miskin?" Saat itulah pria tua itu menoleh padanya. Tatapannya tajam dan penuh wibawa. Hadi merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak semua doa tentang dunia, nak. Kekayaan bukan ukuran derajat manusia di sisinya. Seketika, dada Hadi terasa sesak, seolah ada beban berat yang menghimpitnya. Namun, ia mengabaikan perasaan itu. Malam itu, Hadi tidur dengan gelisah. Di tengah tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah padang pasir yang luas. Udara sangat panas, dan tubuhnya terasa berat. Ia melihat Ka'bah di kejauhan, tetapi semakin ia berjalan, semakin jauh bangunan suci itu. Suara azan menggema, tetapi terdengar sayup-sayup. Tiba-tiba, muncul sosok pria berjubah putih dengan sorot mata tajam. Suaranya bergema di udara, "Engkau datang ke rumah Allah, tetapi hatimu penuh kesombongan. Engkau hanya melihat dunia, bukan mencari ridanya." Hadi ketakutan. Ia ingin berlari, tetapi pasir tiba-tiba bergerak, melilit kakinya. Tangannya juga terasa berat, seolah diikat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari kejauhan, ia melihat banyak jamaah yang beribadah dengan khusyuk, tetapi tak satu pun dari mereka bisa melihatnya. Ia mencoba berteriak, tetapi suaranya hilang. Tiba-tiba, muncul bayangan hitam besar berbentuk menyeramkan, mengelilinginya sambil berbisik. "Harta tidak bisa menyelamatkanmu di sini, kau telah sombong di hadapannya." Bayangan itu semakin mendekat, dan tiba-tiba ia merasakan tubuhnya seperti ditarik ke dalam kegelapan. Hadi terbangun dengan napas tersengal-sengal. Jantungnya berdebar kencang, dan tubuhnya basah oleh keringat. Namun, keanehan belum berakhir. Ketika ia mencoba berdiri, ia melihat bayangannya sendiri di cermin kamar hotel. Tetapi anehnya, bayangan itu tidak bergerak seperti dirinya. Wajahnya di cermin menatapnya dengan tatapan tajam dan tersenyum sinis. Tiba-tiba, bayangan itu berbisik dengan suara yang dalam, "Engkau bukan siapa-siapa di sini, Hadi. Bertobatlah sebelum terlambat." Hadi terjatuh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Pagi harinya, kejadian aneh berlanjut. Saat hendak keluar dari kamar hotel, ia merasa tubuhnya lemah. Setiap langkah terasa berat, seolah ada yang menariknya ke belakang. Ketika tiba di Masjidil Haram, ia mencoba untuk salat, tetapi setiap kali hendak sujud, tubuhnya terasa kaku. Ia melihat sekeliling, tetapi jamaah lain tetap beribadah dengan khusyuk, seolah tak menyadari penderitaannya. Tiba-tiba, ia melihat pria tua yang ditemuinya kemarin berdiri tak jauh dari Ka'bah. Pria itu menatapnya dengan sorot mata dalam, lalu mengangguk pelan. Hadi merasakan air mata mengalir tanpa bisa dikendalikan. Dada yang sebelumnya sesak, kini terasa lebih ringan. Dengan segenap tenaga, ia akhirnya bisa bersujud, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis dalam doa. Di hadapan Ka'bah, ia memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan Tuhan. Sejak saat itu, hidupnya berubah total. Ia menjadi lebih rendah hati, tidak lagi membanggakan kekayaannya. Sepulangnya ke Indonesia, ia mengabdikan dirinya untuk membantu sesama, mendirikan masjid, dan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Allah menegurku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan. Aku bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertobat sebelum terlambat. Kesombongan di hadapan Allah tidak akan membawa kebahagiaan. Setiap manusia hanyalah tamu di dunia ini, dan hanya ketakwaan yang menentukan derajatnya di sisinya.